Ya, oke. Jadi, saya Kristina Yuliawardani, mahasiswa Bisnis Perjalanan Wisata, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan di siang hari yang cerah ini, Jogja cerah. Terima kasih sebelumnya atas kedatangan Bapak Sugeng dan Mas Adi dan ketersediaannya untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah kelembagaan kami, tugas akhir semester. Nah, pada kesempatan kali ini, saya sebagai moderator akan membuka dan memulai jalannya acara kami pada hari ini dari awal hingga akhir. Sebelumnya kami membahas mengenai Reok Ponorogo yang diangkat menjadi di Istana Negara pada 17 Agustus lalu, yang dimana Reok Ponorogo merupakan kebudayaan asli dari Kabupaten Ponorogo, yang juga merupakan tempat asal atau kampung halaman kami bertiga, yaitu saya sendiri Kristina Yuliawardani dan teman saya Jenar dan satu lagi teman saya Monica. Halo Jenar, halo Monica. Halo Kristina, selamat siang Mas Sugeng, selamat siang Mas. Selamat siang. Selamat siang. Monggo. Oh ya, sebelumnya maaf teman-teman dan Pak Sugeng, Mas Adit, saya menggunakan device-nya HP karena di laptop jaringannya kurang stabil. Baik, sebelum adanya acara ini, jadi kami bermaksud untuk mewawancarai bagaimana kelangsungan atau sinergi atau kolaborasi kerjasama antara pemerintah dan masyarakat Ponorogo itu sendiri untuk membawa Reok Ponorogo sehingga yang saat ini telah menjadi diusulkan ke UNESCO ya, begitu luar biasa. Nah, kami akan menggali lebih dalam mengenai sinergi antara masyarakat Ponorogo dan pemerintah Ponorogo. Kami telah menyiapkan beberapa pertanyaan dan pertanyaan yaitu akan dibacakan oleh kami bertiga. Pertanyaan pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Baik, pertanyaan pertama ditujukan untuk Bapak Sugeng, yaitu bagaimana peran Reok Ponorogo untuk Kabupaten Ponorogo itu sendiri. Maksud saya adalah apa pentingnya peran Reok Ponorogo ini, seperti misalnya apakah menjadi salah satu daya tarik wisata untuk ke Ponorogo seperti itu. Nggih. Terima kasih Mbak Kristina. Nggih, sebelumnya perkenalkan saya Sugeng Prayetno. Kalau di kantor biasa dipanggil Sueng, Pak Sueng gitu Mbak. Jadi mungkin nama familiar saya di kantor Pak Sueng. Saya kebetulan di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan di bidang kebudayaan, artinya bidang yang menangani sekaligus membawai segala sesuatu aktivitas kelompok komunitas yang berkaitan dengan kebudayaan. Nah, kebetulan saya juga dari awal masuk di pemerintahan juga langsung di dinas ini juga. Nah, itu cukup perkenalan saya itu dulu, dan saya juga mohon maaf sebelumnya apabila kemarin waktu yang dijadwalkan yang sedianya minggu kemarin ya itu terpaksa harus mundur lagi ya. Saya mohon maaf karena kebetulan ada beberapa kegiatan yang melibatkan saya dan itu tidak bisa saya tinggalkan, artinya saya harus terlibat, dan kebetulan sebagian besar juga di luar kota, artinya saya terpaksa minta waktunya untuk
diundur. Oke, ini langsung saja ke materi. Jadi ini pokok bahasanya tentang reog ya tentunya. Nggih, Tadi Pak. ya pertanyaannya tadi ada tuh pertanyaan yang mana ya akhirnya ditanyakan apakah Oh, ngeten niki Pak masyarakat pertanyaannya. Nggih, jadi pertanyaannya adalah apa pentingnya peran reog Ponorogo untuk Kabupaten Ponorogo gitu Pak? Maksudnya Oke. seberapa penting gitu. Nah, nanti Oh, untuk iya. Mas Adit juga bisa berpendapat ya sebagai Oke. nggih. Monggo jenengan rumiyin Langsung Pak. saja saya jawab. Oke. Menurut saya reog Ponorogo itu perannya luar biasa dalam perkembangan Kabupaten Ponorogo sendiri. Karena tidak kita pungkiri Ponorogo dikenal karena reognya. Itu ini dari pengertian saya, artinya dari beberapa kali saya berkegiatan di luar kota itu selalu Ponorogo itu reog ya. Jadi Ponorogo itu mungkin reognya lebih dikenal dari Ponorogonya. Ini kalau kita mau jujur. Jadi pada saat kita di luar pulau atau di luar Kabupaten Ponorogo itu Ponorogo itu lebih dikenal daripada daerah-daerah lain di sekitar Ponorogo, termasuk di Madiun, Magetan, Ngawi, Pacitan, sebagainya. Itu mungkin daerah yang paling dikenal dan cukup familiar itu adalah Ponorogo. Jadi dimanapun pada saat menjelaskan dari mana, dari Ponorogo, itu pasti orang langsung tahu, oh Ponorogo Jawa Timur ya, tempatnya reog ya. Itu jadi inilah luar biasanya reog. Kalau kita nggak punya reog, mungkin tidak seperti sekarang ini ya. Dan reog alhamdulillah semakin ke sini itu semakin luar biasa, semakin dikenal oleh masyarakat tidak hanya di Ponorogo, di luar Ponorogo bahkan se-Indonesia. Terutama hal ini dengan banyaknya beberapa gesekan-gesekan, permasalahan dan sebagainya itu justru menurut saya promosi reog yang luar biasa pada saat tahun 2015 atau 16 itu pada saat Malaysia mengklaim reog itu punya Malaysia dan sebagainya itu kalau saya dalam hati saya justru bersyukur, wah ini promosi gratis ini. Promosi gratis yang luar biasa. Soalnya jujur saja pada mungkin sebelum ada kejadian itu masyarakat Indonesia itu mungkin sekitar 20% yang tahu tentang reog dan Ponorogo. Mungkin di luar Jawa sana sudah banyak yang nggak tahu apa itu reog, mana itu Ponorogo. Tapi pada saat itu ada heboh-hebohnya kita gesekan dengan Malaysia karena klaim Malaysia terhadap reog ini seluruh masyarakat Indonesia mungkin ya bisa mencapai 90% masyarakat Indonesia itu jadi mencari tahu apa itu reog, bagaimana itu reog, dari mana itu reog dan sebagainya. Akhirnya mereka tahu bahwa oh reog itu seperti ini. Reog itu ternyata wah keren, luar biasa, heboh. Terus berasal dari mana ini ya? Ponorogo. Wah, Ponorogo mana Jawa Timur dan sebagainya. Nah, akhirnya setelah kejadian itu, reog dan Ponorogo ini menjadi sangat dikenal di seluruh masyarakat Indonesia, tidak hanya di Jawa, di luar Jawa pun juga demikian. Dan yang perlu kita garis bawahi bahwa reog dan Ponorogo itu satu kesatuan. Reog Ponorogo di Jakarta misalnya, reog Ponorogo di manapun. Tapi Ponorogo selalu menyatu dengan kata reog. Reog Ponorogo di Jakarta pun reog Ponorogo, DKI Jakarta, misalnya seperti itu. Jadi ada kejadian kemarin, belum lama, kira-kira hampir 1 bulan, belum ada mungkin ya. Pada saat teman-teman di Magetan itu membuat flyer atau selebaran
tentang festival. Jadi mereka menulis Festival Reog Magetan. Nah, itu jadi nggak enak didengarnya, nggak nyaman. Kok Reog Magetan? Bukannya Reog itu Ponorogo. Kalau emang Magetan mau mengadakan festival reog, ya festival reog Ponorogo di Magetan, harusnya seperti itu. Dan itu langsung kita komplain ke sana dan mereka juga menyadari, oh iya ya, kita salah dalam penulisan Pak, kita minta maaf dan sebagainya. Oh ya nggak apa-apa Mas, tapi ya itu kata Ponorogo jangan sampai tertinggal. Reog Ponorogo, dimanapun tempatnya reog tetap reog Ponorogo. Oh Nah, iya. itu Oh, betapa pentingnya, artinya peran reog terhadap kelangsungan Kabupaten Ponorogo ini menurut saya luar biasa. iya. Tanpa ada reog mungkin tidak seperti ini Ponorogo. Oke. Iya, baik. Sementara itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Ya, Pak. Oke, jadi seperti menjadi branding gitu ya, Pak, bagi Kabupaten Ponorogo itu sendiri. Ya, sebagai Ya, identitas betul. ya Pak, identitas dari Identitas. Ponorogo Ya, gitu. iya betul. Kalau untuk kenaikan dari jumlah kunjungan wisatawannya sendiri, apakah memengaruhi, Pak, dengan adanya branding Reog Ponorogo itu sendiri? Ya, tentu saja ini sangat berpengaruh. Soalnya di Indonesia itu tidak banyak daerah, kabupaten, kota yang menggunakan seni tradisi sebagai branding daerah. Itu kemarin kebetulan tahun lalu, tahun 2021 atau 20 saya lupa. Itu saya mendampingi teman dari ISI Solo yang mengambil S3 itu tentang disertasinya tentang daerah yang menggunakan seni tradisi sebagai ikon atau branding daerah. Itu Ponorogo termasuk di dalamnya. Itu kalau nggak salah yang kuat itu hanya ada 7 daerah se-Indonesia. Di antaranya Ponorogo, Bali, terus Aceh, Jawa Barat, Bandung atau Malaysia kemarin. Hanya 7. Nah, itu dan menurut mereka itu reog yang paling kuat dari sebagai branding daerah itu reog yang paling nilainya paling kuat gitu. Iya. Itu yang Jadi berkaitan dengan branding. ini ya, Pak, menambah PAD juga ya tentunya. Ya, dari kunjungan wisata tentunya ini reog itu menjadi tujuan utama wisatawan datang ke Ponorogo. Iya. Soalnya kita emang tidak diuntungkan dari letak geografis. Kita tidak punya garis pantai, yang mana garis pantai itu adalah sumber daya alam yang paling mudah dijual, paling mudah dikelola. Sedangkan kita sama sekali nggak punya. Kita kebetulan daerahnya di dalam tidak punya garis pantai, sehingga kalau kita mau menjual sumber daya alam atau alam itu kita hanya punya ngebel, yang mana ngebel pun menurut saya itu belum seberapa dibandingkan misalnya Sarangan, Tawangmangu ataupun daerah-daerah yang menjual alam pegunungan itu. Nah, maka dari itu kebudayaan atau reog inilah akhirnya yang menjadi tujuan utama wisatawan datang ke Ponorogo. Jadi kalau kita melihat data kunjungan wisata itu terjadi peningkatan yang luar biasa itu pada saat digelar event-event daerah yang berkaitan dengan reog, misalnya festival reog, hari jadi yang di situ ada festival reog mini dan sebagainya. Itu dari data yang saya lihat beberapa waktu yang lalu itu kenaikannya bisa mencapai 10-15 kali lipat. Tidak hanya dari hunian hotel, tidak hanya dari kunjungan wisata, tapi dari UMKM, dari PKL, biro perjalanan wisata, terus bahkan tukang parkir pun
Ya. Dari Kalau senimannya juga mungkin Pak. Iya, senimannya Dari apalagi. seniman. Itu Iya. kenaikan istilahnya dampak ekonominya luar biasa, bisa mencapai Oke, 10 baik. sampai 15 kali lipat dari hari-hari biasanya. Gitu. Baik. Mungkin di sini hadir dari senimannya langsung ya ini, dari Masnya. Iya, ini Ya. ada Ya. Mas Adit. Tadi kan Pak Sugeng udah sempat ngutarain pendapatnya tentang pentingnya peran Reok Ponorogo di Kota Ponorogo itu sendiri. Nah, sekarang saya ingin izin bertanya kepada Mas Adit. Menurut Mas Adit, apa sih pentingnya peran Reok Ponorogo untuk masyarakat Ponorogo itu sendiri? Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Raditya Agronuswantoro, biasa dipanggil Adit, dan saya asli dari Ponorogo. Kebetulan sekarang saya masih menempuh pendidikan di Universitas Diponegoro Semarang, mengambil jurusan S1 Psikologi. Dan saya terima kasih untuk teman-teman yang sudah mempercayai saya untuk ikut serta dalam berdiskusi tentang mengenai peranan Reok kepada daerah Ponorogo. Jadi kalau saya disebutnya seniman ya bukan juga, tetapi saya merupakan pelaku seni yang masih aktif untuk melestarikan kebudayaan asli Ponorogo, yaitu Reok Ponorogo. Jadi kalau menurut saya sangat berpengaruh ya peranan Reok Ponorogo kepada daerah Ponorogo. Soalnya saya sendiri sebagai seseorang putra daerah yang asli dari Ponorogo, ketika sedang merantau di luar kota, contohnya saya masih kuliah di Semarang, hal yang pertama ketika mereka mendengar saya dari Ponorogo, pasti yang dikatakan, oh dari Ponorogo ya, bisa ngreok gak? Nah, pasti gitu. Percaya nggak percaya, setiap ada yang perkenalan terus dari Ponorogo, yang ditanyakan pertanyaan pertama itu pasti bisa ngreok gak, bisa nari gak. Nah itu, jadi kalau menurut saya sangat sangat berpengaruh. Bahkan benar yang dikatakan Pak Sueng tadi, lebih terkenal reoknya daripada Ponorogonya. Bahkan masih banyak orang yang belum tahu mengenai daerah Ponorogo mana, terus Ponorogo seperti apa, tapi sudah mengetahui Reok Ponorogo terlebih dahulu. Seperti itu. Kalau untuk sebagai masyarakat, menurut saya juga lumayan berperan, soalnya juga menimbulkan lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat di lingkungan sekitar. Contohnya jika ada yang mengadakan kegiatan reok obyok, itu kan juga banyak penjual kaki lima, itu kan juga ibaratnya membuka sebuah lapangan baru untuk masyarakat di sekitar lingkungan Ponorogo tersebut. Begitu. Mungkin seperti itu dari saya. Oh iya, terima kasih Mas Adi. Nah ini info nggih Pak, Mas, ini kita dari tiga-tiganya juga dari Ponorogo kebetulan, dan ini memang proyek kami itu dikumpulkan jadi satu gitu. Terus lanjut untuk ke pertanyaan selanjutnya nggih Pak Sugeng sama Mas Adit. Nah ini saya ingin bertanya, di sini kegiatan apa saja yang dilakukan masyarakat Ponorogo dalam upaya melestarikan Reok Ponorogo? Jadi partisipasinya masyarakat ini nopo sih Pak sama Mas Adit yang sebagai pelaku-pelaku dari ini kebudayaan Reok ini? Monggo dari Pak Sugeng Rumien. Terima kasih, Mbak. Jadi kalau antara masyarakat maupun pemerintah itu dalam hal ini menurut saya sama-sama berperan aktif dalam melestarikan reok. Kalau dari pemerintah itu misalnya dengan kegiatan-kegiatan yang selalu kita adakan berlangsung secara berkesinambungan tanpa berhenti, ini merupakan upaya-upaya yang luar biasa dalam melestarikan Reok Ponorogo. Di antaranya Festival Reok. Festival Reok
Itu ada beberapa. Yang pertama Festival Nasional Reog Ponorogo, ada Festival Reog Mini, dan nanti insya Allah di tahun depan 2023 nanti mudah-mudahan terlaksana itu Festival Reog Anak. Jadi yang awalnya Festival Reog itu ada 2, mini dan nasional. Nanti di tahun depan insya Allah ada 3 Festival Reog, yaitu nasional, remaja, dan Reog Anak tadi yang masing-masing Reog Anak ini maksimal pesertanya adalah usia SD. Nah, sedangkan Reog Mini nanti menjadi Reog remaja yang itu pesertanya anak-anak usia SMP. Sedangkan Reog nasional itu SMA ke atas, artinya SMA itu boleh, umum juga boleh baik itu mahasiswa ataupun dari kalangan manapun itu bebas, dan dari daerah manapun juga bebas, karena itu sifatnya nasional. Itu kalau dari pemerintah dalam upaya-upaya. Selain itu ada ini yang ketinggalan belum saya sampaikan, ada kegiatan rutin seperti Reog Bulan Purnama yang kebetulan ini terhenti dan belum bisa kita mulai lagi karena anggarannya kemarin terserap habis untuk COVID dan pelaksanaan Gerbek Suro kemarin. Akhirnya ini belum bisa kita laksanakan lagi. Mudah-mudahan tahun depan nanti bisa kembali terlaksana. Itu, dan dalam kegiatan apapun yang itu sifatnya kegiatan daerah dan mendatangkan tamu-tamu dari luar daerah, itu kita hampir selalu menyuguhkan pertunjukan reog. Jadi itu sekaligus memperkenalkan kepada tamu-tamu yang datang ke Ponorogo, baik itu tamu negara, tamu daerah, maupun wisatawan, itu kita suguhi reog, sekaligus memperkenalkan bahwa reog itu sangat kental di Ponorogo. Jadi setiap kegiatan apapun reog selalu kita hadirkan. Dan termasuk pengiriman grup reog ke luar daerah di kegiatan event-event daerah di luar Ponorogo. Misalnya ada kegiatan hari jadi di daerah di luar Ponorogo. Itu selama kita ada anggaran dan ada sharing dari sana, ada permintaan dari sana, undangan, dan ada bantuan, nanti kalau kita emang anggaran cukup, kita kirimkan. Artinya itu sebagai promosi kita juga memperkenalkan reog ke daerah lain. Terus kegiatan-kegiatan kemarin misalnya, ini termasuk Mas Adit ini salah satu seniman yang sering bekerja sama dengan kita. Jadi kemarin termasuk di istana Mas Adit juga terlibat juga. Dan tidak hanya itu, di berbagai daerah sering sekali beliau ini kita ajak kerjasama. Nah, sedangkan dari masyarakat sendiri itu perannya juga sangat luar biasa. Kalau zaman dulu mungkin orang tua mau menyuruh anaknya untuk ikut dalam sebuah grup reog itu ya agak pikir-pikir, karena reog zaman dahulu itu image-nya agak miring, agak tanda kutip, beda dengan sekarang. Reog menjadi sebuah kesenian panggung yang adiluhung, yang sangat megah, sangat luar biasa, sangat dikagumi. Kalau dulu kan memang ada image bahwa wah reog, image-nya nanti nengkono nek mendeme, nengkono jadile kesane kayak wah penari murahan dan sebagainya. Itu kan dulu. Makanya kalau sekarang itu orang tua itu justru bangga kalau anaknya ikut dalam sebuah grup reog. Misalnya orang tua nanti punya anak kecil, itu sampai sejak kecil diikutkan sanggar. Artinya biar itu bisa menari, nanti bisa ikut dalam grup reog, terlibat dalam festival, terlibat dalam event-event daerah dan sebagainya. Itu sebuah kebanggaan kalau sekarang. Makanya peran masyarakat ini termasuk luar biasa. Terus nanti ada orang punya hajat, misalnya sunatan ataupun mantu dan sebagainya, itu juga banyak sekali yang
menyajikan pertunjukan reog di sela-sela acara itu. Nah, hal ini pernah saya itu mau mengajak beberapa teman jadel untuk latihan karena ada event di luar daerah yang melibatkan beberapa teman jadel. Saya mau ngajak, ayo kapan latihan? Longgarnya kapan? Itu sampai melihat kalender itu hampir nggak ada yang kosong. 1 bulan itu penuh. Nah itu makanya ternyata wah jadi masyarakat itu juga sangat luar biasa dalam melestarikan ini. Terus ternyata dari sebagai peran sebagai seniman itu juga sangat menjanjikan. Jadi nyatanya mereka dalam 1 bulan itu tanggapan hampir nggak pernah kosong. Itu berarti kan cukup menjanjikan. Sementara itu dulu Mbak dari saya. Terima kasih. Oke, Pak. Berarti memang dari masyarakat itu juga sangat antusias ya Pak untuk kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan pemerintah ataupun ketika ada event-event di luar daerah, ngoten nggih Pak. Nah, untuk dari Mas Aditnya itu sebagai masyarakat dan juga pelaku dari kesenian ini, apa sih yang dirasakan ketika berkumpul dengan masyarakatnya? Apakah Mas Adit juga melihat antusias yang luar biasa gitu? Monggo Mas. Kalau menurut saya sebagai masyarakat kepada masyarakat lain mengenai antusias itu sendiri ya bisa dikatakan sangat sangat antusias dan sangat mereka juga ikut mengapresiasi kesenian kita untuk terus melestarikan. Bahkan kemarin waktu ada penyinggungan sedikit mengenai reog yang diklaim Malaysia, bahkan terjadi demo di mana-mana. Bahkan di luar Ponorogo juga ikut mendemokan hal tersebut. Itu kan juga menunjukkan bahwa kekuatan antusias reog Ponorogo itu sudah mencapai di seluruh wilayah Jawa dan bahkan hampir di seluruh Indonesia itu sendiri. Kemudian kalau saya yang kurang agak mengganjal di pikiran saya itu jika saya sedang berada di luar Ponorogo, terus masyarakat awam itu belum terlalu mengenal reog Ponorogo dan kadang suka ada yang menyebutkan bahwa reog Ponorogo itu yang kesenian yang itu kesurupan, makan beling, terus yang jaranan. Nah, itu yang menurut saya perlu ada gimana ya? Perlu ada garis lurus untuk menjelaskan kepada masyarakat awam bahwa reog Ponorogo sebenarnya kayak gini, kesenian kayak gini. Yang apa dimaksud itu bukan reog Ponorogo tapi kesenian lain. Seperti itu. Mungkin seperti itu dari saya. Oke. Ya, memang harus ada penjelasan yang mana ini di mana ini kesenian, yang satunya adalah tradisi gitu ya, Mas Adit. Iya. Betul. Mungkin kurangnya pemahaman masyarakat sekitar mengenai reog Ponorogo itu sendiri, Dinar. Makanya terjadi kesalahpahaman. Oke. Boleh dilanjut pertanyaan dari teman-teman? Oke. Jadi tadi telah didapat bahwa kegiatan yang dilakukan masyarakat untuk melestarikan reog Ponorogo sendiri itu bermacam-macam juga ya Pak. Terus didukung dengan oleh pemerintah daerah juga seperti adanya kalau FLS 2N, festival maksud saya festival reog FRNP ya, benar? FRNP seperti itu. Nah, kalau dari pemerintah daerah Ponorogo itu sendiri, apakah ada kontribusi yang lebih untuk mengelola FRNP itu sendiri, seperti misalnya kalau yang tahun lalu itu saya juga mendatangi Gerbuk Suro, itu apakah kegiatan tersebut sepenuhnya dikelola oleh pemerintah daerah ataukah memang ada bagian khusus untuk mengelola reog Ponorogo supaya menjadi lebih terkenal lagi atau lebih famous lagi di kalangan masyarakat umum, Pak? Untuk Bapak ini. Kalau kita ngomong Festival Nasional Reog Ponorogo atau FNRP,
itu memang leading sektornya di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Namun demikian bukan berarti bahwa itu kita sendiri yang akan melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi kita hanya sebagai koordinator, untuk selanjutnya nanti ada panitia yang kita bentuk, yang mana anggotanya adalah dari berbagai elemen, termasuk dari komunitas reog, dari yayasan reog itu sendiri, dari pelaku, dan dari tentunya dari dinas. Itu sifatnya hanya mendampingi, tidak melaksanakan sepenuhnya, karena yang kolaborasi antara pemerintah, seniman, dan masyarakat ini harus kita galakkan agar masyarakat sendiri merasa terpicu, merasa punya handarbeni untuk melestarikan kegiatan atau melestarikan reog itu sendiri. Jadi kalau kita ngomong siapa pelaksana, itu ya gabungan dari berbagai elemen tersebut, Mbak. Terutama dari komunitas reog. Seperti kemarin itu hampir setengah lebih itu pelaksana itu dari komunitas-komunitas reog. Ada pembarong, ada penari, dan lain-lain. Nah, sedangkan dari dinas itu sifatnya hanya koordinator aja. Gitu. Oke, terima kasih. Baik, kalau untuk pendanaan mungkin Pak, seperti misalnya mengadakan FRNP itu kan membutuhkan biaya yang cukup besar ya Pak, karena mengundang dari berbagai seniman ya Pak, dari berbagai penjuru kota, bukan hanya Ponorogo saja, dan itu bagaimana Pak? Ya, kalau kita ngomong anggaran, emang bisa dikatakan anggaran untuk pelaksanaan festival reog itu tidak sedikit. Namun demikian, dari anggaran yang kita keluarkan itu banding dengan impact atau dampak positif yang muncul di masyarakat, itu tidak ada apa-apanya. Jadi efek atau dampak, terutama dampak ekonomi dari pelaksanaan ini, itu ya seperti yang saya sampaikan tadi di depan, bahwa masyarakat itu hampir semuanya menikmati. Artinya dari PKL contohnya, itu kalau jualan biasanya mereka dalam satu malam itu hasilnya 50.000 atau 100.000. Kalau pas pelaksanaan festival reog itu bisa 10 kali lipat. Mereka bisa dapat 500.000 bahkan 1 juta dalam satu malam. Itu misalnya bakul pentol itu aja. Itu dampaknya luar biasa. Itu hanya satu bakul pentol. Ada berapa ratus bakul pentol yang di alun-alun. Ada berapa ratus pedagang souvenir, pedagang pakaian reog, pernak-pernik reog, ada tukang parkir di situ semalam mendapatkan berapa. Itu kalau kita hitung dari dampak positif, dampak ekonomi dengan biaya yang kita keluarkan untuk pelaksanaan festival ini masih tidak sebanding. Jadi biaya yang kita keluarkan itu jadi tidak banyak kalau kita melihat efek positifnya. Jadi seperti itu. Dan yang perlu kita ketahui bahwa grup-grup dari luar kota itu kita tidak memberikan dana. Jadi meskipun mereka datang ke Ponorogo, bukan berarti terus kita yang membiayai, tidak. Kita hanya melakukan kegiatan, melaksanakan kegiatan, emang ada hadiah di situ, ada reward pada tim grup-grup yang istilahnya berprestasi dalam event ini. Namun demikian kalau untuk biaya produksi mereka itu kita sama sekali tidak menanggung. Artinya mereka biaya sendiri, datang dengan biaya sendiri. Paling kita hanya menyediakan akomodasi itu berupa tempat transit. Tempat transit ini pun hanya terbatas, artinya seperti ruangan aula atau ruangan di gedung UMKM itu yang di Jalan Trunojoyo itu.
Barat Tambak Bayan itu kan hanya ruangan kosong yang hanya dikasih karpet atau tikar, itu mereka sudah sangat semangat. Jadi karena ya antusias, karena Handarbeni rasa memiliki, ingin istilahnya berperan dalam pelestarian reog ini. Jadi mereka tanpa kita memberikan bantuan biaya pun mereka datang sendiri dengan sukarela, dengan biaya besar itu. Yang saya ketahui bahwa grup dari luar kota itu untuk mempersiapkan mengikuti festival ini. Itu kalau dari Jakarta itu saya pernah ngobrol dengan pemilik reog Jakarta, itu pernah dalam persiapan dan pemberangkatan setelah pulang. Itu mereka habisnya bisa 300 bahkan 400 juta. Nah, sedangkan hadiah juara 1 dalam festival reog ini, tahu nggak Mbak? 30 juta. Artinya tidak sebanding dengan biaya yang mereka keluarkan. Kalau mereka hanya motivasinya adalah hadiah, mereka tidak akan mungkin datang ke sini. Mereka pasti hitung-hitungan. Wah, ini ragati sak menit untuk hadiah semono. Jadi orang cucuk ya wong Jawa bilang enggak cucuk. Tapi ya itu tadi, mereka bukan semata-mata untuk hadiah, bukan untuk sebuah ini, tapi ya itu tadi sebuah kebanggaan menjadi pelaku reog, menjadi istilahnya peserta dalam festival ini. Ngonten nggih, suwun. Halo Pak, mohon maaf suaranya putus-putus Pak. Halo. Aman, kita aman Kris, sinyalmu. Oke. Lanjut ya Pak. Jadi berarti partisipasi dan juga peran pemerintah sama sekali sangat, istilahnya sangat berkolerasi itu ya Pak, berkolaborasinya sangat baik. Nah, ini lanjut ke pertanyaan yang sebenarnya ini mungkin kepo dari banyak orang ya Pak, banyak orang tuh pengen tahu bagaimana reog Ponorogo ini tuh bisa sampai ke Istana Negara itu. Boleh nanti diceritakan dari Pak Sugeng dan Mas Adit sebagai, ya di sini kita menghadirkan pelaku-pelaku dari acara tersebut gitu. Tunggu dari siapa dulu? Mas Adit? Mungkin dari Mas Radit dulu ya, Jenar. Ya. Sebagai seniman. Dari Mas Adit sebagai penari ikut ke istana ya itu ya. Ya, boleh diceritakan pengalaman apa saja nih didapat dari Mas Adit itu. Jadi kalau menurut saya sangat pantas ya sebuah kesenian reog Ponorogo untuk menghadiri acara yang sangat penting, yaitu HUT Republik Indonesia yang diadakan di Istana Merdeka yang berada di Jakarta Pusat. Dan kebetulan saat itu saya juga ikut berpartisipasi sebagai penari warok. Kalau yang saya dengar-dengar, jadi itu di dalam kegiatan tersebut yang di koreograferi dari tim istana itu ada Bapak Iko Suprianto. Nah, itu ya beliau adalah sosok koreografer yang sudah berpengalaman untuk menangani kegiatan-kegiatan yang berevent besar yang melibatkan tim-tim besar. Bahkan beliau juga menjadi koreografer di acara G20 yang diadakan di Bali belakangan ini. Nah, beliau juga bercerita bahwa dari dulu itu jika ada kegiatan seperti penampilan kesenian yang diadakan di pusat, di Monas, di Jakarta, dia mengambil penari yang berada di lingkungan Jabodetabek. Nah, terus beliau mikir saat itu kenapa daerah-daerah yang terhitung pinggiran kok nggak diberi kesempatan untuk tampil di Istana Negara. Dan menurut saya itu sangat-sangat
sangat-sangat jitu ya. Dan beliau juga memberikan kesempatan kepada Ponorogo untuk menampilkan kesenian daerahnya untuk ditampilkan di event HUT Republik Indonesia yang ke-77. Nah, mungkin yang saya rasakan cukup bangga sebagai masyarakat Ponorogo, dan saya juga bangga ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut, dan harapan saya semoga tidak hanya sampai di situ dan Reok Ponorogo bisa terus berkembang untuk menjadikan Ponorogo lebih dikenal masyarakat yang luas. Mungkin seperti itu. Mungkin Bapak Sueng untuk menambahkan jika masih ada. Terima kasih. Terima kasih Mas Adit. Wah, keren banget sih, emang itu sebagai bentuk satu langkah besar ya Mas untuk istilahnya Ponorogo tuh bisa dikenal gitu, bukan hanya dampaknya kan tidak hanya budanya yang terkenal, tapi kan juga Ponorogonya juga jadi kena gitu. Nah, dari Ya. Pak Sugeng sendiri, bagaimana Pak proses ataupun sedikit cerita Reok Ponorogo ini bisa sampai ke Istana Negara gitu Pak? Monggo Pak Sugeng. Oh, dari sudut pandang pemerintah ya Jenar ya, seperti persiapan Ya, betul. apa yang dilakukan pemerintah gitu. Ya, jadi kenapa kita akhirnya bisa menjadi salah satu pengisi di rangkaian kegiatan HUTRI itu berawal dari pengajuan saya ke Kemenparekraf, yaitu Reok, Festival Reok itu sebagai Karisma Event Nusantara, yang mana Karisma Event Nusantara ini merupakan event-event pilihan yang nanti akan dikurasi dan diseleksi oleh tim ahli dari Kementerian Parekraf untuk dipromosikan di seluruh dunia, di internasional. Jadi, nah, Festival Reok itu meskipun sudah berlangsung selama 27 tahun, itu belum pernah sekalipun masuk dalam kalender event nasional itu. Jadi selalu gagal dikurasi, dan sebagainya. Akhirnya tahun 2022 kemarin yang biasanya itu ditangani oleh bidang pemasaran, itu kemarin dilimpahkan ke saya. Coba Ken, Mas Sueng aja yang mendaftarkan, yang membuat konsepnya dan sebagainya. Akhirnya saya membuat konsep, dan ini suaranya ada dan masuk. Tasnya aman Pak, tasnya aman. Ya. Jadi akhirnya saya yang mengonsep, saya yang mendaftarkan dan mencukupi kebutuhan apa yang diperlukan di persyaratan KEN atau Karisma Event Nusantara itu, dan setelah melalui penilaian kurasi dari maestro-maestro nasional tentunya itu, akhirnya alhamdulillah Reok atau Festival Nasional Reok Ponorogo ini masuk dalam menjadi salah satu Karisma Event Nusantara atau event unggulan yang nanti akan istilahnya dipromosikan oleh Kemenparekraf ke internasional. Nah, kebetulan yang menjadi kurator pada saat itu salah satunya adalah Mas Eko Suprianto atau Eko PC ya. Kita kenal di dunia kesenian itu namanya Eko PC, yang merupakan dosen ISI, yang beliau adalah juga penari internasional karena pernah beberapa kali menjadi penari latarnya penyanyi-penyanyi kelas dunia seperti Madonna dan lain sebagainya lah. Mas Eko PC ini kemudian ngobrol-ngobrol dengan kita bahwa wah, ini Reok seandainya masuk ke dalam rangkaian kegiatan HUTRI ini kan akan sangat menarik. Cocok, Mas. Kita tidak berpikir tentang anggaran padahal. Yang penting, wah ada kesempatan ini Reok masuk dalam istana untuk menjadi sajian di sana. Ini sebuah kesempatan yang luar biasa. Akhirnya
kita komunikasi terus, akhirnya deal kita menjadi salah satu pengisi acara di sana, dan ternyata ya agak rumitnya ada persyaratan saklek yang tidak boleh dinyang, tidak boleh ditawar dari tim kreatifnya istana ya, termasuk salah satunya Mas Eko Supriyanto atau Eko PC itu tadi. Jadi akhirnya Mas Eko menentukan penarinya harus sekian, pemusiknya sekian, total orang nanti yang terlibat sekian, itu jadi semua sudah diatur dari sana. Ya kita cukupi, akhirnya kita sesuai dengan apa yang disampaikan Mas Eko PC, dan kita sampaikan ke Pak Bupati pada saat itu bahwa permintaan dari istana seperti ini. Iya, langsung aja siapkan. Akhirnya kita seleksi atau kita rangkul semua sanggar yang ada di Ponorogo. Jadi kita tidak memilih 1 atau 2 sanggar, tapi semua sanggar yang aktif dalam hal ini. Sanggar kan banyak, tapi yang aktif itu hanya beberapa. Artinya yang ada aktivitas, yang ada muridnya, yang masih setiap minggu latihan atau gitu. Nah, itu kita kumpulkan. Kita minta untuk mereka membackup talentnya. Jadi saya butuh penari jadel 40 orang misalnya. Siapa yang punya, dari sanggar ini punya 5, dari sanggar ini punya 3, dari ini. Akhirnya kita kumpulkan. Warok, saya butuh 40, siapa yang siap? Ini. Akhirnya kita kumpulkan, kita seleksi. Kalau memang itu enggak layak dan tidak mampu dalam hal ini, untuk sebuah garapan yang tentunya ini sangat memerlukan SDM yang atau skill yang cukup mumpuni ya. Kalau ini mungkin emang tidak layak, ya kita kembalikan. Wah, ini mohon maaf, ini masih perlu belajar lagi dan sebagainya. Akhirnya terpilihlah seniman-seniman itu, dan kita berproses kira-kira 1 bulan lebih. Dan kebetulan itu persiapan itu pada saat rame-ramenya Festival Reog. Karena acara itu Agustus 17, sedangkan Festival Reog itu mulai 25 sampai 29 Juli, artinya persiapan sajian di istana ini barengan dengan pelaksanaan Festival Reog. Makanya kita agak kesulitan dalam penyiapan, pengumpulan. Misalnya besok latihan, wah yang dari ini nggak bisa karena latihan untuk Festival Reog itu memusingkan. Sementara waktunya kan sudah tidak terlalu lama kan. Soalnya tanggal 13 itu kita harus berangkat ke Jakarta. Sedangkan sementara akhir Juli itu kita belum bisa mengumpulkan karena mereka sibuk dengan Festival Reog. Tapi alhamdulillah akhirnya dengan semangat, dengan perjuangan, kerjasama dari berbagai sanggar, dengan berbagai koreografer, dengan penata tari, penata iringan, kita kumpulkan, kita kerjasama, ini akhirnya jadilah sebuah garapan yang kebetulan juga didampingi oleh timnya Mas Eko PC tadi, biar tambah keren, biar tambah pokoknya menarik lah gitu. Terus akhirnya berangkatlah kita ke sana. Di sana pun itu ternyata tanggapan orang-orang di sana itu juga sangat luar biasa. Kita merasa bangga, terharu. Mereka begitu kagumnya dengan Reog itu. Pada saat kita latihan aja orang sana, wah keren sih, keren. Jadi seperti itu. Jadi dan ini kok tidak setiap tahun Reog ada ya. Mereka jadi intinya, wah ini pemereog bentahun enek menarik. Itu artinya itu sebuah, kalau mereka belum pernah tahu Reog secara nyata, pandangan langsung dengan mata kepala sendiri, itu mungkin hanya wah Reog paling iseng kaya. Tapi pada saat mereka menyaksikan langsung live, itu mereka ternyata wah merinding Mas aku ndelok Reog. Jadi seperti itu komentarnya. Reog ternyata seperti ini ya, heboh, keren, sangat luar biasa lah dari penampilannya ini, dari musiknya, dari kostumnya, dari koreografinya, itu ternyata luar biasa.
tanggapan masyarakat di Jakarta sana. Oke, ngoten Mbak. Oke, ternyata penampilan yang luar biasa di Istana Negara, ternyata terdapat perjuangan-perjuangan para seniman di balik itu semua ya Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya saya tujukan kepada Mas Adit sebagai salah satu pelaku nih di penampilan reog di Istana Negara. Nah, saya ingin izin bertanya, sanggar mana saja yang terlibat aktif dalam pementasan tari reog di Istana Negara? Seperti itu, Mas Adit. Baik, kalau yang saya ingat, tapi saya mungkin ini tidak bisa mengingat semua sanggar ya. Soalnya yang terlibat itu merupakan seluruh sanggar yang ada di Ponorogo dan itu jumlahnya lumayan banyak. Ini apakah perlu disebutkan sanggar-sanggar mana saja itu atau cuma jumlahnya berapa, kurang lebih berapa gitu? Disebutkan salah satu atau dua juga boleh Mas. Oh ya. Biar lebih ya. Ingatnya Mas. Ya. Mungkin yang saya ingat itu ada sanggar Probowongker, terus ada sanggar Aglar Dance Company, terus ada sanggar Langen Kusumo, terus Kartika Puri, terus ada dari Kawulo Bantarangin yang dari Sumoroto, terus Dor Anom kemudian ya Dor Anom ada, yang dari Pulung itu ya pokoknya ada, saya lupa namanya. Ya mungkin sedikit itu sanggar-sanggar yang saya ingat, tapi masih banyak lagi sanggar-sanggar yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Nah, dan itu kan itu banyak ya Mas sanggarnya. Nah, itu kira-kira untuk per sanggarnya itu diambil berapa orang ataupun apakah ada seleksi yang misalnya nih dari sanggar ini ngeploting buat pegang bagian ini gitu. Atau itu langsung dari penyeleksinya gitu. Kalau yang saya rasakan dulu waktu seleksi, jadi seluruh sanggar untuk diratakan, maksudnya diberi porsi per sanggar itu memang tidak diberi batasan seperti satu sanggar wajib menyetorkan minimal 5, maksimal berapa gitu, tidak, tapi ditampung. Jadi semua ajuan itu ditampung. Sanggar dari ini mengajukan berapa orang, berapa penari jadil, berapa penari warok, berapa penari bujang ganong. Nah, itu semua nanti diakumulasi terus dicatat demi untuk memenuhi kebutuhan jumlah yang diinginkan dari tim istana. Jadi sudah mereka rencanakan berapa jumlah penari total keseluruhan, berapa jumlah penari warok, penari jadil, penari bujang ganong, dadak merak, kemudian ada karawitan itu sendiri, seperti itu. Baik, dan itu memang rata-rata sanggar itu sudah masih masyarakat lokal ya Mas, maksudnya semua sanggar itu berarti melibatkan intinya kolaborasi antara pemerintah dari dinas dan juga dari sanggar-sanggar ini udah sangat klop ya untuk membawa reog ini ke istana gitu. Dan ya, betul. Ini pertanyaan juga untuk Pak Sugeng ataupun Mas Adit, itu kira-kira total satu tim yang berangkat ke istana itu berapa orang ya? Itu monggo dijawab dari. Itu di catatan kita itu 170 orang. 170 orang. Jadi itu terdiri dari 45 penari jadil, 45. Kenapa 45 ini tentunya filosofinya adalah tahun kemerdekaan. 45 penari jadil, 45 penari warok, 17 bujang ganong, 17 pembarong, terus ada pemusik itu kalau nggak salah 25 orang kalau nggak salah pemusik, dan sisanya pendamping. Jadi
karena ini melibatkan orang sebegitu banyak, tentunya harus kita dampingi dengan sangat ini ya, khusus. Ini membawa orang sebanyak itu bukan hal yang mudah sebenarnya. Jadi mengkoordinasikan segala kegiatan terus melibatkan orang segitu itu jadi pekerjaan yang luar biasa. Misalnya ini yang pengalaman Mas Adit juga mengalami. Misalnya kita kan setiap mau masuk istana itu malamnya harus di rapid, di PCR dulu. Jadi itu PCR itu aja nanti mulai jam 7 itu selesai bisa jam 12, jam 1 malam. Ya karena banyaknya orang tadi. Dan itu setiap mau masuk istana itu harus PCR dulu. Jadi memang ya agak ribet, tapi ya sangat berkesan. Tentunya ini bagi kita, bagi pelaku seniman yang terlibat itu sebuah hal yang sangat mengesankan tentunya. Jadi mereka bisa mewakili Ponorogo untuk tampil di istana ini sesuatu yang sangat membanggakan, dan yang tidak kalah pentingnya setiap peserta ini mendapatkan piagam. Piagam artinya piagam itu mungkin nanti bisa digunakan untuk mereka mau masuk sekolah selanjutnya, karena sekarang banyak sekolah-sekolah unggulan itu yang istilahnya ada kelas atau bagian-bagian yang menampung itu. Jadi prestasi-prestasi dalam dunia kesenian, prestasi dalam dunia olahraga dan sebagainya. Nah, mungkin dengan piagam ini juga akan sangat bermanfaat nantinya. Itu Mbak. Oh, nggih, Pak. Berarti memang suatu hal yang membanggakan ya, Pak, untuk tentunya dari kita masyarakat Ponorogo sendiri, dan juga sebagai BAM atau sebagai ini dobrakan baru nih buat mengangkat Reok Ponorogo gitu. Nah, dan mungkin Pak Sugeng dan Mas Adit, kita sudah berada di penghujung ngobrol santai hari ini karena kita juga dipatok sama durasi. Di sini mungkin Monica atau Christina ada mau bertanya pertanyaan untuk Pak Sugeng dan juga Mas Adit. Oke, terima kasih atas waktunya Dinar. Izin bertanya untuk Bapak Sugeng dan juga Mas Adit sendiri, untuk harapan dan kerjasama ke depannya dari dinas untuk masyarakat ataupun sebaliknya itu seperti apa? Monggo Bapak dulu. Oke, Mbak, terima kasih. Jadi harapan kita semakin ke sini nanti Reok tentunya semakin luar biasa, semakin digemari, semakin lestari, dan dari masyarakat sendiri juga berperan aktif dalam ikut melestarikan kesenian kebanggaan kita ini, merupakan kesenian yang adiluhung, yang diakui oleh masyarakat Indonesia bahkan internasional. Jadi nanti hal-hal tentunya kerjasama, terus kolaborasi antara pemangku kebijakan dan ini pemerintah dengan pelaku dan tentunya penikmat dari pertunjukan ini semakin terjalin dengan baik sehingga Reok semakin sukses, semakin jaya tentunya. Oke. Nonton Mbak dari saya, terima kasih. Oke, untuk Mas Adit sendiri, silakan. Baik, jadi harapan saya kepada generasi milenial ya, kalau kita sering sebut generasi Z. Jadi harapan saya kepada kita semua bagi penerus bangsa, yaitu janganlah kita malu untuk menjunjung tinggi kesenian daerah kita, dan teruslah berkarya, terus ayo kita bangkitkan kembali gairah kebudayaan yang ada di daerah kita. Dan saya juga berpesan kepada teman-teman yang dari daerah Ponorogo maupun luar Ponorogo, bahwasanya jangan malu kalian jika kalian pengen menari atau pengen bisa ngereok, dan bahkan tanpa
kita sadari teman-teman seniman yang ada di Ponorogo itu karena reog bisa keliling dunia, bisa ke Jepang, bisa ke Belanda, bisa ke Italia, itu cuma gara-gara apa? Reokan. Jadi ayolah kita junjung tinggi kesenian kita dan kita tunjukkan bahwa kita itu dari Ponorogo. Jadi jika mereka tanya dari Ponorogo bisa ngereog, kita harus dengan lantang menjawab bisa. Ya, itu bukan menjadi pilihan tapi harus. Ya, kalau menurut saya itu. Jadi kita sebagai masyarakat Ponorogo, ayolah kita malu jika kita ditanya seperti itu dan kita menjawab tidak bisa. Alangkah malunya kita yang masyarakat luar daerah Ponorogo saja ingin mengayomi dan melestarikan kesenian kita, masa kita yang dari Ponorogo sendiri sudah melupakan kesenian daerah kita. Seperti itu. Terima kasih. Oke, bagus sekali Mas dan juga Pak Sugeng. Jadi memang kita, apalagi ini kita mahasiswa-mahasiswa dari Ponorogo ya, itu ketika kita di luar sudah terasa banget nih bahwa identitas kita itu reog gitu. Kita harus pasti ditanyain, bisa ngereog nggak? Bisa jatil nggak? Gitu. Kita harus lantang jamnya bisa gitu. Nah untuk Christina, apakah ada tambahan mau bertanya untuk Pak Sugeng dan Mas Adit untuk closingan nih? Baik. Wah, luar biasa sekali ya kerjasama atau kolaborasi antara pemerintah Ponorogo melalui Disbud Parpora dengan masyarakat Ponorogo untuk melestarikan reog Ponorogo. Nah, sepertinya pada waktu liburan kali ini kita juga perlu belajar lebih lanjut nih, Jenar dan Monik, mengenai tarian reog Ponorogo ya. Betul. Benar Betul. sekali. Oke. Ya, sebagai putri daerah. Baik. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas waktu yang diberikan oleh Bapak Sugeng dan Mas Radit untuk mau kita ajak ngobrol santai ini. Dan mungkin untuk penutupan pada ngobrol santai sore hari kita ini, bisa sesi dokumentasi ya, Moni? Oke, boleh banget lah. Oh, mau sedikit menambahkan Dokumentasi, harapan ya. juga Mungkin, untuk semoga ya, record-nya bisa dimatikan. Oke, semoga nanti saya ingin menyampaikan sedikit pesan untuk ke Pak Sugeng dan juga Mas Adit. Semoga nanti di kedepannya kolaborasi antara masyarakat Ponorogo dan juga pemerintah ini semakin banyak ya Pak, semakin banyak kolaborasi dan itu semoga menguntungkan untuk dari masyarakatnya sendiri dan juga pemerintah dan juga dari daerah Ponorogo untuk lebih dikenal masyarakat dan kita harus tetap melestarikan kebudayaan kita karena reog hanya dari Ponorogo saja. Dah, yuk kita sesi dokumentasi. Monggo Pak bergaya dan